Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa qala aydan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian yang bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga di kesempatan hari ini insyaallah 8 Dzulqa'dah ya, 1444 Hijriah, kita tetap istiqomah dalam iman, dalam Islam. Kita tetap berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini yang harus kita jaga dalam aktivitas kehidupan ini, dan insyaallah di momen-momen ke depan, mestinya di momen Syawal, momen Dzulqa'dah, momen Dzulhijjah, ini momen kebersamaan. Makanya di bulan Syawal kemarin kita saling sambung silah ukhuwah dan silaturahim, kan? Ini pun juga momennya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji. Dzulhijjah pun juga nanti seperti itu. Dan kita itu berhaji di satu tempat sama, di Mekah Mukarramah. Kita pun mengunjungi Ka'bah yang sama, Baitullah, dalam rangka beribadah kepada Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintah syariat Nabi yang sama, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat imamnya satu, ya kan? Jadi jangan sampai yang ada seperti yang di Indramayu, ya. Sholat imamnya 3, ikutin apa betul? Jadi sholat imamnya 3, nah gitu. Nah, softnya begitu, ada genaru koteu di depan itu, pinter genaru koteu. Ada wanita yang ada di depan. Nah, misalnya bapak-bapak, sholatnya itu softnya campur laki perempuan. Ada perempuannya di depan yang dredeg sama betul, bapak-bapak. Jadi upaya-upaya begini ini yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Islam. Dan sebenarnya seperti yang pernah saya sampaikan, sholat PJP, sholat pur campur itu sudah dilakukan. Tokohnya itu adalah Fatimah Mernissi. Dia itu penggagas gender. Jadi dia itu maksudnya kalau kita itu sama sekali tidak mempersoalkan gender, Bapak Ibu. Laki-laki dan perempuan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan itu tidak perlu dipersoalkan karena Islam telah menetapkan semua itu mengikuti fitrah penciptaannya. Tapi bagi orang-orang yang mempersoalkan, ketika misalnya ada batasan yang menjadi imam sholat, wanita jadi imam sholat boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Jadi jangan kemudian tidak boleh. Cuman tergantung siapa yang dimaklumi, kan begitu kan? Kalau makmumnya perempuan nggak apa-apa. Ya. Cuman ketika ada laki-laki, boleh nggak perempuan jadi imam? Boleh, laki-lakinya belum balik. Nah, karena kayak laki-lakinya masih kecil kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian yang kita perhatikan sekarang, semuanya itu ingin disamakan. Nah, ini yang kemudian saya khawatir. Persatuan, kekuatan di antara kita itu, kebersamaan di antara kita itu
dengan apa? Cara berpikir, konsep berpikir jauh dari ajaran Islam. Nah, kalau misalnya di Darussalam dijadwal khotibnya perempuan, kira-kira gimana? Sepakat kalau buat jamaah? Nah, sekarang itu kan tergantung kesepakatan bersama. Kalau kemudian disepakati, ya kenapa tidak? Loh gitu loh. Jadi bukan lagi menggunakan standar baku yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, terus kemudian kreatif gitu kan. Jadi termasuk misalnya ini ketika kemudian itu nanti akan diusulkan memang khotib. Tapi memang Fatimah Mermisi itu memang sudah membuat khotibnya perempuan, bilalnya juga, muadzinnya itu perempuan, dan imamnya juga perempuan. Softnya itu diatur laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Jadi memang seperti itu. Dan ini bukan kekinian, itu sudah dilakukan sejak dahulu. Maksudnya upaya untuk menjadikan umat Islam itu terpecah-pecah itu bukan pada masa kekinian saja, pada masa Rasul pun itu sudah terjadi. Maka ketika orang-orang Aus dan Khazraj, mereka itu kan dikumpulkan oleh Islam, bukan karena yang lain. Orang-orang Aus dan Khazraj, kabilah Aus dan Khazraj itu kabilah terkemuka pada masa itu di Madinah. Jadi di antara mereka itu saling bersaing untuk siapa yang menjadi pemimpin. Siapa yang menang, dia yang berkuasa. Itu sebelum Islam datang. Kemudian ketika Islam datang, mereka dipersaudarakan sebab Islam. Ketika mereka itu dipersaudarakan sebab Islam, kemudian ada upaya di antara orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ingin memecah belah mereka. Caranya seperti apa? Diungkit-ungkit persoalan-persoalan masa lalu. Nah, jadi di antara bentuk upaya untuk mengganggu itu gitu. Kalau saja kamu dulu itu tidak gabung, kamu pasti akan menang. Jadi begitu. Bahkan di dalam beberapa penjelasan itu hampir mereka itu mengeluarkan pedang dari sarungnya sampai hampir bertarung kembali. Cuman kemudian Allah mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, sampai akhir ayat. Berpegang teguhlah kalian itu kepada talinya Allah, ayat dinul Islam. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini Pak yang harus kita kuatkan. 2024 sebentar lagi. Ada apa Pak 2024? Kondak. Maksudnya jangan sampai ini kemudian memecah belah kita sebagai umat Muhammad SAW. Ramadan saya dan panjenengan itu oleh Allah diikat dengan ikatan Islam. Alhamdulillah saya tidak mendapatkan ada catatan di Masjid Darussalam ini yang masuk Masjid Darussalam harus warga nikah, harus warga jalan nikah. Ada nggak penjelasan ini? Gak ada kan? Harus RW tadi. Harus RW 4. Oh 24. Harus RW 24 yang menjadi jamaah Masjid Darussalam. Siapa aja, asalkan Islam, ya kan? Kalau tidak Islam, ya jangan Pak gitu. Kalau dari Islam itu ada tempat ibadahnya sendiri. Nah, ini adalah menguatkan. Ini adalah menguatkan. Panjenengan kemarin bulan Syawal, insya Allah ada silaturahim, menguatkan dengan kerabat yang mudik, gitu kan? Yang tidak mudik mungkin silat ukhuwah, merekatkan persaudaraan Islam. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai sebab dari mana kita itu berasal, kemudian kita itu tidak mengakui saudara kita itu sebagai saudara Islam. Itu yang harus kita jaga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Islam itu sebagai agama yang paripurna.
Agama Islam sebagai agama yang sempurna. Dan Allah itu telah mencukupkan nikmatnya dengan apa? Dengan Islam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan di antara sebaik-baik kenikmatan dunia yang Allah berikan itu nikmat Islam. Sebab nikmat Islam ini saya dan panjenengan itu dipertemukan. Bukan lagi sebab yang lain. Bahwa mungkin ada di antara kita, ada yang dari Jawa, Madura, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sunda, Kalimantan, Sumatera, terus kemudian ada dari Indonesia, Malaysia, Argentina. Sebentar lagi kan akan bertemu dengan Argentina ya. Panjenengan ini masih dapat kebagian tiket Coldplay betul. Panjenengan ikuti Coldplay. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi setelah saya dan panjenengan Ramadan itu diminta fasabiqul khairat, terus kemudian Syawal itu diminta untuk meningkatkan 3 bulan ke depan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum itu bulan-bulan mulia. Saya dan panjenengan diminta untuk tetap berbuat kebaikan. Jangan sampai kendung gitu. Nah, kalau kemudian kita itu sekarang itu dalam tanda kutip disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh. Kebingungan Pak, kehabisan tiket Coldplay, grup Inggris, grup asal Inggris yang notabene dalam beberapa liriknya itu memang propaganda. Jadi tidak ada di antara pelaku seni itu yang kemudian tidak memiliki tujuan dan propaganda, tidak ada. Nah, sebab grup musik ini kita bisa jadi terpecah. Ada yang mengatakan bahwa LGBT ditolak oleh MUI itu kan karena apa? Karena pengusung LGBT, propagandis LGBT, lesbian, biseksual, transgender, QI++, queer, intersex plus gitu kan. Sampai ada yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah kodrat. Sepakat bahwa benar-benar. Jadi LGBT itu adalah takdir. Sopo sing gelem koyo ngono gitu. Seolah-olah dibegitukan bahwa ini itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian Allah melaknat kaumnya Lut alaihissalam? Jadi dan ini diungkapkan oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan ini gitu. Putri Indonesia 2019, Putri Intelijensia itu kan mempermainkan tiket Coldplay, borong tiketnya nanti dijual harga 2 kali lipat. Ini luar biasa. Yang saya khawatirkan itu apa? Keburukan itu muncul sebab apa? Sebab kemaksiatan yang ditunaikan. Jangan kira-kira kalau itu dibanggakan 99% hotel yang berada di Jakarta pada saat ada konser itu sudah habis Mas. 99%. Yang dipikir itu hanya cuan, ya kan? Mikirin cuan boleh nggak betul? Halo? Kok panjenengan jadi ragu-ragu jawabnya? Panjenengan berpikir uang itu boleh apa enggak ya? Ya panjenengan pilih mana, banyak uang atau sedikit uang? Banyak uang aja. Untuk apa? Untuk ibadah, ya kan? Tapi itu juga harus konsisten. Kita minta banyak uang kepada Allah untuk ibadah, begitu Allah memberi uang, ketika itu Allah tetapkan atas diri kita konsisten. Sebab apa? Sebab ada di antara umat manusia itu yang tidak konsisten dan berat. Jadi ketika disebutkan tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, ya, mereka itu yang menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, itu bukan sebab apa. Itu seolah-olah Allah ingin ingatkan kepada saya dan panjenengan bahwa istiqamah dalam kebaikan itu bukan perkara yang sederhana. Panjenengan kira-kira ingin tahu dapat Lailatul Qadar nggak tahun Ramadan tahun ini? Kira-kira polemik, kira-kira nanti kalau Coldplay jadi main di Jakarta, datang nggak? Hah? Loh, saya kan tanya. Artinya begini.
Konsistensi kita itu dibutuhkan gitu. Keistiqomahan kita dalam berbuat kebaikan itu. Panjenengan tidak datang bisa jadi sebab kehabisan tiket. Misal panjenengan diundang dapat tiket VIP gratis, duduk berada di tempat terdepan, nanti bisa foto-foto bareng dengan grup itu. Datang nggak? Alhamdulillah konsistensi yang begini yang demen gitu kan. Dari YouTube aja bisa Pak. Oh dari YouTube malahan, berarti doa ya. Daripada sampai ke sana. Oke. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, konsistensi. Jadi kalau kemudian fisarrokotorot kita itu berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, sebenarnya bukan persoalan kita itu ketika berinfak, ketika kita itu berbuat kebaikan, kita itu ada kesempatan atau tidak. Bukan, sebab kesempatan itu insya Allah akan ada. Cuman yang menjadi persoalan itu kita mau atau tidak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah itu persoalannya kita itu bukan kita itu tidak tahu makna tentang ukhuwah, tapi mau atau tidak kita itu di dalam berupaya untuk menguatkan tali persaudaraan. Misalkan Bapak Ibu ditakdir nanti kita itu berangkat ke tanah suci, umroh atau haji misalkan. Panjenengan kalau bertemu dengan bule, dengan orang Eropa yang ada di Masjidil Haram misalnya, ngucapin salam nggak? Hah? Ngucapin salam, padahal nggak kenal sama Muslim. Kalau ketemu dengan negro Afrika, ngucapin salam. India sama. Ini hanya teori atau praktek nanti? Benar nih, ngajak ngobrol gitu, kayak paham kayak dorong makabar anak teretan gitu. Loh, ini yang sebab kadang-kadang perkara sepele begini yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan itu apa? Dua orang di antara umat Muhammad SAW bertemu, yang terbaik di antara mereka itu yang mengucapkan salam. Jadi kita itu menganggap bahwa saudara selama itu yang satu jamaah misalnya, yang satu kelompok, yang satu masjid. Sementara ketika kita pindah ke masjid yang lain, kita bertemu dengan orang yang kita ini tidak kenal, kadang-kadang kita tidak berani mengucapkan salam. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ini yang harus kita hindari. Kenapa? Sebab kita itu harus menguatkan tali persaudaraan. Panjenengan kemarin berkunjung waktu Syawal ke semua tetangga, berkunjung ke semua tetangga atau tetangga yang dikenal saja. Halo. Berkunjung kemarin Syawal ke semua tetangga atau ke tetangga yang dikenal? Sama sekali tidak berkunjung, Pak. Kenapa? Ada halal bihalal. Padahal ketika kita itu halal bihalal, berani nggak kita ngungkapin dalam tanda kutip kesalahan kita kepada kawan kita? Tidak mungkin. Halal bihalal itu paling ketemu salaman, mohon maaf dan batin ya 0-0, paling begitu kan? 0 itu besoknya sudah bikin skor 2-1 atau 2-2 gitu. Kita itu kalau kemudian punya salah dengan sesama manusia, maka kita tuh harus ungkapkan. Ini adabnya seperti itu. Kita tuh harus ungkapkan. Sehingga benar-benar clear. Bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah agar kemudian persaudaraan itu muncul. Nah, ini kan kaitannya dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, khalqus samawati wal ardh. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan juga Allah menjadikan ada beda-beda berkaitan dengan bahasa, beda-beda dengan warna kulit. Ya. Ini adalah kebesaran Allah. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah mempersoalkan plural, tidak pernah mempersoalkan keanekaragaman.
Kenapa? Karena keanekaragaman itu adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah. Cuman ketika plural itu ditambahi dengan isme, pluralisme, ini kemudian dibelok-belokkan maknanya, seolah-olah berbeda-beda itu dipersoalkan. Sebab apa? Nanti juga mempersoalkan tentang masalah agama. Kalau kemudian agama seseorang itu milih dengan keyakinannya masing-masing, boleh enggak? Boleh saja. Toh kita itu kan akan mempertanggungjawabkan, kan begitu kan? Tapi jangan kemudian menyamakan bahwa semuanya itu harus sama. Tidak bisa begitu. Maka dalam konteks penciptaan alam semesta, Allah menjadikan kita itu ada warna kulit yang berbeda, ada bahasa yang berbeda, ada bentuk rambut yang berbeda. Bukan sebab itu Allah itu memuliakan kita, tapi sebab ketaatan. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Yang di antara perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan itu adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang berilmu. Maka insyaallah Bapak Ibu, dalam kesempatan berikutnya kita itu tidak akan membatasi kawan kita itu hanya satu kelompok majelis, satu masjid, ya kan? Bukan hanya satu RT, tapi siapapun yang ketika kita itu bertemu, kita akan mengucapkan salam jika jelas yang bersangkutan itu adalah muslim, insyaallah. Sebab kata Rasulullah, yang terbaik di antara dua orang yang bertemu, yang pertama kali mengucapkan salam. Dan adabnya lagi luar biasa, bersalaman, berpelukan, gitu ya. Allah itu akan gugurkan kesalahan-kesalahan di antara keduanya sampai kemudian lepas tangan di antara keduanya. Masya Allah. Makanya kemarin untuk pandemi kita sudah tidak ada begitu ya, tidak ada pelukan-pelukan dan salaman begitu. Insya Allah mungkin sekarang kan sudah mulai aman begitu kan, aman. Kita biasa. Andai kata nanti panjenengan ditakdir berangkat ke Mekah, setiap kali ketemu bule, negro, Afrika begitu kan, berani nggak? Assalamualaikum ya akhi, salaman gitu, pelukan gitu, rangkulan, siap? Siap. Ya, niatkan saja, niat kebaikan kan, insya Allah dapat nilai kebaikan. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, Allah menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada fitrah itu yang kemudian menyebutkan bahwa laki-laki itu cenderungnya dengan laki-laki. Sebab grup musik yang menggagas propagandis LGBT, kita itu mau mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah. Apa? Bahwa laki-laki cinta dengan laki-laki itu adalah kodrat, wanita cinta dengan wanita itu adalah fitrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mengambil aturan di luar Islam? Ketika aturan yang dipakai di luar Islam, maka bukan kebaikan yang terjadi. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan pengakuan. Tahu kan yang menyampaikan seperti itu sinten? Saya ini tampak jelas makanya tidak sadar ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan dari laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan itu, Allah menjadikan kalian itu berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Misalkan laki-laki dan laki-laki kira-kira bertambah keturunan apa betul? Perempuan dengan perempuan bertambah keturunan apa enggak? Kira-kira ada bangsa A, B, C, D? Tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu konsisten. Di antaranya ciri dan tandanya, innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui.
Dan Allah itu Maha memperhatikan. Maka saya juga tidak ngerti Pak, sebab apa kemudian orang itu mengatakan bahwa laki-laki dan laki-laki itu boleh, wanita dan wanita itu boleh. Nah ini kan karena syahwat. Berarti syahwat itu apa? Sesuatu yang jika kemudian tidak kita kendalikan, itu akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Ramadan tahun kemarin kira-kira Lailatul Qadarnya malam berapa? Jamaah Darussalam. Lailatul Qadar. Ada yang 21, ada yang 27, ada yang 23, terus ada yang 25. Lepas jangan bilang 25 pun juga tidak apa-apa Pak. Boleh berbeda kan? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah tapi insya Allah sama Pak tandanya. Kalau misalnya ada panjenengan merasa dari 21, 27, 25, 29, insya Allah sama nilainya apa? Setelah mendapatkannya, karena kita juga tidak tahu di mana berapa. Insya Allah terhadap ketetapan Allah kita itu akan menjadi lebih berhati-hati. Kita akan menjadi lebih taat terhadap saudara seduluran itu. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ya. Maka yang harus kita lakukan itu melihat dan memandang saudara sesama muslim itu dengan pandangan yang mulia. Jangan pernah kita itu melihat kawan kita, saudara kita, meski itu tidak ada ikatan darah, tidak ada ikatan kesukuan, tidak ada ikatan kelompok, maka kita itu harus memuliakan. Jadi Rasulullah itu mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor itu sebab Islam, bukan sebab yang lain. Kalau nanti sebab yang lain, yang berkuasa dia itu yang kuat. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah Darussalam, panjenengan tahu siapa yang mengangkat singa itu menjadi raja hutan? Ada enggak ketetapan? Diatur pemilihannya seperti ini begitu ya, gitu. Sehingga yang menang nanti jadi raja hutan. Singa itu karena merasa dia itu yang paling berkuasa di hutan. Tetapi kemudian ada yang komplain, itu yang di darat. Begitu di air, bisa nggak singa itu jadi raja? Saya itu ketika lihat di acara wildlife gitu ya, jadi wahana liar, dunia liar gitu ya. Singa itu kalau mau minum Pak, di sungai, dan ternyata di sungai itu ada buayanya, singa juga celingkan. Lihat-lihat aman apa enggak? Secara naluri kebinatangan, ternyata singa itu juga takut jika ada yang mengalahkan dirinya, gitu. Manusia ada nggak sifat-sifat yang begitu? Ada. Sifat ingin berkuasa ada nggak? Setelah 1 tahun ingin berapa? Itu periode ya. Setelah 1 tahun 2 tahun ya. Setelah 2 tahun ya 3 tahun. Tapi kadang-kadang supaya eksistensi perlu juga dibuat aturan, yang aturan itu eksistensinya itu dirubah-rubah sendiri, ya kan? Makanya kemarin ada masa jabatan 4 tahun, tiba-tiba kemudian diperpanjang 5 tahun. Ya, jabatan apa itu kemarin itu? Anggota PKK gitu kan. Anggota PKK gitu. Biar aman aja gitu. Anggota PKK itu asal muasalnya itu 4 tahun periodenya gitu. Nah, tiba-tiba kemudian diperpanjang periodenya 5 tahun. Kenapa? Karena yang muncul ternyata masih ada paribaran gitu loh. Lah repot kalau begitu ya. Katanya kita itu konsistensi dengan aturan, tapi ternyata kita sendiri yang inkonsisten gitu.
Sebab apa? Sebab aturan itu yang membuat diri kita. Coba kemarin itu juga ada ungkapan untuk menjadi kepala, gitu ya, untuk menjadi pimpinan itu tidak harus orang-orang yang soleh-soleh banget, tidak harus. Jadi tidak harus orang yang baik-baik banget gitu loh. Tidak baik pun juga nggak apa-apa itu jadi kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena dia mantan, dalam tanda kutip mantan orang nggak baik gitu. Sebenarnya kalau kita itu berbicara bahwa orang tidak baik itu bisa menjadi baik, itu hal yang alamiah, wajar, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita mengklaim ketidakbaikan kita itu, kemudian kita katakan bahwa itu adalah suatu kebaikan, wah ini hancur pesanan telur, Pak. Dan telur sekarang sudah larang gitu kan. Ya kan gitu. Ya Allah gitu. Misal, nggak benar, panjenengan ada imam sholat. Panjenengan tahu imam sholat itu fasik. Fasik itu dia tahu aturan, tapi dia langgar. Secara hukum fikih boleh enggak? Sah enggak jamaahnya? Sah. Secara hukum ya. Kalau kita ngomongin tentang hukum, tapi secara perasaan panjenengan menjadi makmum atas imam yang panjenengan tahu perilakunya itu, bahasa Inggrisnya itu takro-karuan. Google Translate. Perilakunya itu panjenengan itu tahu jelas itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Kira-kira panjenengan bisa khusyuk apa bukan? Sholat. Kalau jamaahnya sah. Tapi kira-kira panjenengan jadi makmum, kira-kira gerundel apa bukan? Ngomong kok gitu kan. Ya Allah, jadi seperti itu. Nah, orang di penjara itu mesti salah kan? Orang di penjara mesti salah kan? Dan mesti lah, tidak mesti. Cuma kalau sudah jelas-jelas salah, gitu kan, maka kita harus gentle mengatakan saya salah dan mungkin saya tidak pantas untuk melakukan seperti ini. Jangan niru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan di penjara kan gitu. Tapi Nabi Yusuf salah atau enggak? Tidak. Nah sekarang itu yang mantan-mantan begituan gitu dan jelas-jelas salahnya itu berkhianat kepada orang banyak. Geletek masih ingin mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk terpilih kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang membuat aturan itu siapa? Geletek gengnya begitu kan, yang berada di lembaga yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini mah yang harus kita jaga. Kebersamaan di antara saya dan panjenengan itu kebersamaan sifat Islam, bukan sebab yang lain, bukan sebab yang lain. Sebab kalau sebab yang lain itu nggak kuat, nggak kuat. Misalnya saya berada di komunitas orang Madura, panjenengan bukan orang Madura, kira-kira bisa masuk nggak ke dalam komunitas itu? Tidak bisa. Komunitas orang Kalimantan yang bukan Kalimantan masuk ke komunitas itu, tidak bisa, tidak bisa. Makanya Islam itu menghilangkan sekat-sekat itu supaya lebih luas, supaya saya dan panjenengan itu lebih leluasa. Sebab apa? Sebab nikmat Islam. Yang kedua, Bapak Ibu, ikatan Islam itu mempersatukan manusia itu dalam semua aspek kehidupan. Islam itu tidak pernah membedakan saya dan panjenengan itu sebab darah tertentu, sebab kelompok tertentu, dan Islam itu mempersatukan saya dan panjenengan sebab Tuhan yang sama, sebab Rasul yang sama. Jadi kalau kemudian asal Tuhannya dan Rasulnya, kitab sucinya sama, Pak, dari manapun tidak apa-apa. Tulur berarti, sederek berarti. Mungkin cara di dalam beraktivitas beda, asalkan Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, berarti itu adalah saudara.
berbeda dalam persoalan cabang itu biasa. Misalnya panjenengan di rumah ada pohon mangga, kira-kira ranting cabang-cabangnya itu sama nggak ukurannya? Tapi buahnya sama-sama buah, misalnya mangga gitu ya, yang bercabang ke kanan, ya ada yang manis, ada yang kecut, yang ke kiri juga ada yang manis, ada yang kecut, tapi sama mangganya kan begitu. Boleh nggak seperti itu pohon mangga itu? Boleh, karena itu alamiah, sesuatu yang tidak bisa ditetapkan. Tapi yang tidak boleh berbeda itu batangnya, pokoknya. Mungkin nggak pohon mangga disambung dengan pohon durian? Mungkin nggak? Ini pertanyaannya padahal jelas nih, kok jawabannya bingung panjenengan. Mangga di stek disambung dengan durian, mungkin nggak tumbuh? Kalau mangga dengan mangga masih mungkin. Nah sekarang panjenengan kalau mau mungkin itu tadi mangga di stek sama durian itu bisa tumbuh durian, coba panjenengan buktikan gitu. Oh belum pernah coba kan? Tidak bisa, susah gitu. Kalau kemudian mangga nanti disambung di yang lain itu dengan jenis yang lain sehingga terjadi percampuran, boleh di cabangnya. Tapi kalau di pokoknya tidak bisa. Bagaimana mungkin Islam itu akan disamakan dengan ajaran yang lain? Tidak bisa. Loh, iya kan? Gitu. Makanya kalau kemudian kita itu berbicara tentang pokok, sesuatu yang usul, itu sesuatu yang memang telah ditetapkan. Tidak boleh kemudian kita itu berbeda. Bahwa kemudian ada orang memilih, istilahnya kita pohon mangga, mereka durian satu nangka, silakan, kan begitu kan? Tapi dalam satu pokok, satu bahan, satu batang pohon tidak akan bisa tumbuh dua buah, tidak mungkin. Makanya saya dan panjenengan itu dipersaudarakan sebab Islam, bukan sebab yang lain. Mohon maaf, boleh nggak orang Islam sholat pakai celana? Boleh? Boleh. Boleh? Pakai sarung? Gamis? Boleh. Ada nggak yang kemudian mempersoalkan itu? Ada, tapi mestinya kita tidak ikut-ikutan, Pak. Itu kita tidak ikut. Kenapa? Karena itu masalah cabang saja. Nah, betul, Pak. Saya itu pernah gara-gara di satu tempat lazimnya pakai sarung, tiba-tiba saya pakai celana. Itu dilihat, Pak. Mulai saya datang itu dilihat dan diperhatikan. Berarti tidak lazim. Sampai kemudian ada komen, wah celonoan, tak usah dirumoki, sampai sedemikian, Pak. Hanya sebab celana. Ada juga yang kemudian kalau tidak pakai gamis itu dikatakan tidak mengikuti sunnah Rasul. Padahal kalau kita pakai gamis, tidak meniatkan untuk mencontoh Rasul, pun juga tidak mendapatkan nilai sunnah. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan perkara jibiliyah. Semua orang itu bisa menunaikan. Jadi kalau misalnya panjenengan Jumat pakai baju putih, niatkan sebab mengikuti Rasul, insya Allah mendapatkan kebaikan. Tapi kalau hanya sekedar di situ semuanya memang pakai putih, tidak ada niat untuk mencontoh Rasul, maka tidak akan mendapatkan kebaikan, nilai sunnah tidak akan mendapatkan. Loh, semua kan tergantung niat. Nah, jadi kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dipersaudarakan sebab Islam, insya Allah. Maka bagaimana perlakuan kita? Perlakuan kita memperhatikan saudara kita itu dengan penuh kemuliaan. Jangan menghinakan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah
dan orang-orang yang bersamanya, tegas terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan berkasih sayang dengan sesama manusia. Maksudnya dengan sesamanya ini berkasih sayang. Karena insya Allah clear ya urusan persoalan di antara kita di dunia ini. Maksudnya di antara sesama manusia clear. Clearkan saja. Kenapa? Karena Allah itu belum akan menjadikan urusan kita di akhirat itu selesai jika di antara dua itu belum saling ridho. Misal kita bersalah dengan tetangga, berani dan kita datang minta maaf. Halo, dalam barusan sudah dibahas tentang ukhuwah. Kita bersalah dengan tetangga, berani tidak kita datang minta maaf? Hah? Harus ya. Nih, insya Allah. Gimana tidak berani wong kita yang bersalah? Berapa lama beraninya untuk minta maaf? 1, 2, 3 hari. Setiap saat. Memang idealnya begitu kan. Tapi manusia itu kadang-kadang ada dalam tanda kutip ya perasaan-perasaan. Dan berapa? Sampai 3 hari. Rasul juga menyampaikan 3 hari kan. Lebih dari 3 hari baru kemudian diingatkan. Laisa minna, bukan termasuk golongan. Jadi kalau kita bersalah dengan tetangga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga minta maafnya. Hari pertama jika salahnya kecil, hari kedua jika rodo sedang, rodo sedang. Hari ketiga jika ampun. Siap? Siap. Saya aja yang jawab. Kalau dua-duanya merasa benar, Ustaz. Lah ya ini yang mau saya tanyakan. Ini yang mau saya tanyakan. Misalkan ada di antara kita dizolimi oleh orang lain, Kalau tadi kan kita yang bersalah nih, kita yang bersalah sehingga kita itu datang minta maaf, insya Allah berani. Nah sekarang kita yang disalahin, gitu ya. Kita yang dizolimi, gitu. Tiba-tiba yang menzolimi kita sampai 3 hari tidak datang kepada kita. Berani nggak kita itu datang dan kita itu memperbaiki hubungan? Nah ini sudah terjadi perbedaan pendapat ini. Dan memang di antara sifat jeleknya manusia itu wa makhtalafu fihi min ba'di wa makhtalafu fihi illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Tidaklah manusia itu berselisih tentang suatu persoalan itu justru setelah tahu tentang aturan. Rasulullah mengingatkan kepada saya dan panjenengan, lebih dari 3 hari sesama muslim itu tidak saling tegur sapa, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Rasul. Ya, tiba-tiba ada tetangga yang berbuat zalim kepada kita. Tetangga yang zalim, bukan kita yang zalim, tetangga yang zalim. Sampai 3 hari tetangga tidak datang. Berani nggak kita itu datang nih? Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi aja. Ya kalau ditanya, mohon maaf, dalam kehidupan di dunia ini kita itu pengen tetangga yang baik. Ada nggak tetangga yang baik dan tetangga yang nggak baik? Ada nggak di dunia? Ada orang dunia. Kalau disuruh milih, kita itu pengen punya tetangga yang baik atau tetangga yang tidak baik? Baiklah. Tapi apakah semuanya setiap waktu, setiap saat akan begitu? Enggak. Saya jamin enggak. Kenapa? Karena kita sedang berada di dunia. Kalau nanti kita itu ingin baik semua, ingin baik terus, insya Allah nanti di surga. Makanya nanti diperhatikan itu kawan-kawan yang duduk di samping kita ini, ya diperhatikan nanti. Ketika panjenengan ditakdir nanti masuk ke dalam surganya Allah, cari kawan, cari teman soleh kita yang berada di dunia. Siap? Insya Allah. Panjenengan kalau belum melihat saya Pak, nanti di surga, tolong deh, cari saya, mintakan kepada Allah ya. Jangan panjenengan malah bapak kakean omong. Salahnya kebanyakan omong. Kalau saya digoleki ben mlebu surga dhewe. Enggak begitu, Pak. Saudara itu enggak begitu. Saudara itu bagaimana kemudian kita mengajak ketika dia itu melakukan keburukan. Itu saudara. Berani? Insya Allah.
3 hari tidak datang, kita itu datangin ke rumahnya, dan kemudian kita sambil bawa minimal gedang godok lah ya, bohong-bohong gitu, minimal begitu. Tahadu, saling memberi hadiah supaya kemudian muncul rasa kasih sayang. Kalau kemudian kita itu tidak enak, dan kita itu punya tetangga tidak baik, tidak enak, maka kalau kemudian ada yang tidak baik kita perbaiki. Dan ini makna ukhuwah itu. Sebab kalau enak itu luar biasa. Sebab apa? Sebab tetangga itu juga yang akan menjadikan diri kita itu nanti berada di surga atau tidak. Kenapa kok begitu? Insya Allah lanjut bulan depan. Insya Allah. Sekarang sudah habis waktunya. Insya Allah. Jadi bahwa kemudian kita merendah di hadapan Allah itu bukan berarti supaya terhina di hadapan makhluk. Ketika kita itu melakukan kesalahan, kita berani katakan melakukan kesalahan dan minta maaf di hadapan makhluk, itu bagus. Tetapi ketika kita itu yang dizalimi dan kemudian kita itu mendatangi dalam rangka untuk islah, melakukan perbaikan, itu adalah luar biasa. Dan ini nilai-nilai Ramadan yang ingin kita harapkan. Dan ini yang juga yang ingin kita lakukan setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ke depan kita berada di bulan-bulan istimewa, di bulan-bulan haram, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan-bulan mulia ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan melipat gandakan pahala. Bulan-bulan ketika kita melakukan keburukan, Allah juga akan tambah dosa. Maka insya Allah fasabiqul khairat, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ridho dari apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan perlindungan, memberikan ridho dari apa yang kita lakukan. Kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.